Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asadidina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina minal masyayikhi wal ulama'i a'adha walina barakati wa anumihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Minahus Saniyah sampai pada wasiat yang kesekian, yaitu wahdar min daqaiqir riya. Wahdar lan wedya sira min daqaiqir riya, saking piro-piro lembute riya. Nah, tindaklah kalian takut daripada riya yang halus, yang lembut. Ya. Ya. Khaufan min diya'il ujur wa dhulmatil qalbi. Khaufan karena kuatir min diya'il ujur, saking kesia-siane ganjaran, wa dhulmatil qalbi lan petenge ati. Jadi dalam kita menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hendaklah menjauhkan diri daripada sifat riya. Apalagi di sini disebutkan daqaiq. Daqaiq itu yang paling lembut, yang terkadang tidak disadari oleh hamba Allah dalam melakukan ibadah. Ya. Kita mewujudkan, bisa menjalankan ibadah itu sudah merupakan satu perjuangan. Ya. Ngelakoni ibadah itu wis sesuatu yang abot misalnya. Ya. Istiqomah, ya, menjalankan perintah Allah itu sudah merupakan sesuatu yang berat, ya. Itu sesuatu yang penting. Kan tapi lebih penting daripada itu, bagaimana kita menjaga, ya, agar ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi njogo wutuhe ganjaran. Menjaga utuhnya pahala balasan dari amal ibadah kita di akhirat nanti. Karena apabila tidak, di sini dikatakan khaufan min diya'il ujur, yaitu khawatir pahala yang kita harapkan dari ibadah itu nanti akan sia-sia, bahkan hilang, ya. Jadi riya itu diibaratkan summun qatilun muhbitun lil amal. Jadi racun yang mematikan, yang bisa menghapus pahala daripada amal. Ya. Oleh karena itu, di dalam kita menjaga keikhlasan daripada ibadah kita kepada Allah SWT, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Termasuk daripada riya,
tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Tarkul amali ninggalno amal min ajlin nasi krono arai menungso iku riyaun, termasuk riya. Jadi gak sido ngelakoni amal karena manusia, ini juga termasuk riya. Ya, kadang-kadang kita itu mau melakukan sesuatu, tapi karena ada orang, aduh sono iku gak sida wis. Nah, oleh ninggalno iki krana menungso yo kan. Lah iku termasuk riya. Ya. Jadi saya dulu punya seorang teman, terutama ketika subuh. Nah, ini kan biasanya ars-arasen sholat itu, apalagi sih nom-noman zaman-zaman sekolah, sih usia-usia remaja itu kan males-malesan ibadah. Dia itu cerita, ya, aku lagi sholat subuh itu ars-arasen, pokoknya digugai bapakku. Lah aku lagi sembahyang malah krono bapakku. Nah ini, jadi alasannya wong males iki. Aku mulai sembayang ora krono Gusti Allah tapi krono bapakku. Misan aku turu lho. Sehingga tarkul amal min ajlin nasi riyaun. Ketika ada seseorang yang tidak jadi melakukan amal kebaikan karena manusia, sudah termasuk riya. Nah, kadang-kadang itu terjadi pada kebanyakan orang. Itu juga alasan. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang mengatakan hal-hal yang itu sifatnya wajib, hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di dalam mengerjakannya gak ngenteni ikhlas, pokoknya dilakoni. Pokoknya dilakoni insya Allah diterima, karena wajib itu tidak boleh ditinggal. Mbu iku sing ngoprak-oprak bapake, mbu iku sing ngoprak-oprak gurune, jadi pondokan kiyaine nggugai. Itu dalam rangka untuk mengingatkan bahwa apa yang dikerjakan ini diwajibkan oleh Allah. Ayo le tangi-tangi sholat subuh. Nah, karena males, karena rasa-rasen diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh gurune, oleh kiai ini bahwa sudah tiba waktunya melaksanakan kewajiban. Sehingga ketika dia lek wong iku tandang lakoni sholat subuh, tandang lakoni sholat zuhur dan sebagainya, iku ora krono perintahe wong tuane iku mang, ora krono perintahe gurune. Beliau-beliau itu hanya mengingatkan, iki wis wayahe wajib sholat zuhur, iki wis wayahe wajib sholat subuh dan sebagainya. Sehingga bukan berarti ketika misalkan kita lupa ya ataupun lengah dalam menjalankan kewajiban, terus ada orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan ya, lalu kemudian kita melakukan itu, iki krono iku ndak ya, kita melakukan kewajiban ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma karena tadi lupa diingatkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi sekali lagi, yang pertama, may ya'budullaha ta'ala imtithalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Jadi ikhlas, ya ini gelem gak gelem
wis diarani ikhlas ngono lho ya. Yaitu apabila ada orang yang beribadah kepada Allah imtisalan li amrihi. Imtisalan itu manut karena mengikuti perintah Allah ya. Karena perintah itu wawafaan biwajibi hakihi, memenuhi hak kewajibannya kepada Allah. Maka sekali lagi terhadap hal-hal yang itu sifatnya wajib jangan ragu-ragu. Gak usah ngenteni ikhlas. Masih kepeksan kudu dilakoni. Iku wis ikhlas. Karena hal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ndek iki wetengene ana sapa wae. Masuk sing ngongkon iku sapa wae. Nah, misalkan salat fardu 5 waktu. Nah, gak oleh alasan kaya iku mang. Wah, aku lek tandang salat subuh lek malah krana bapakku lah. Karena salat subuh itu wajib. Adapun orang tua ini hanya mengingatkan bahwa kita sebagai anaknya punya kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, liko iku tandang lakoni sholat subuh, niku wis ikhlas wis. Nglakoni perintah Gusti Allah yang tidak bisa ditinggal. Ditinggal tambah dosa iku ya. Itulah satu pengertian bahwa siapa orang yang meninggalkan satu amal karena manusia, karena wedi didelok wong, itu sudah termasuk riya. Terutama hal yang wajib, malah dosa itu haram ya. Maka dari itu sekali lagi mewujudkan amal itu penting. Jogo utuhi amal, ganjaran amal itu lebih penting ya. Maka beberapa petunjuk daripada ulama ini mengatakan ya, kalau kebaikan dan keburukan ini adalah ujian dari Allah. Tapi orang itu lebih merasa, lebih rumongso, lek awak iki diuji karo Gusti Allah itu ketika dia berbuat dosa. Di sawang wong atau kita memandang orang lain atau diri kita sendiri ini rumongso dosa nang Gusti Allah ketika berbuat salah. Ya. Berbuat dosa semakin banyak itu orang lain memandang waduh iki diuji pangeran iki. Ya. Dosane akeh. Nah, akan tapi tidak ada, bahkan jarang ya. Bisa dikatakan tidak ada itu karena saking sedikitnya orang melihat bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu juga ujian. Sregep ibadah, sregep maca Quran, sregep salat, sregep tahajud, sregep iki. Itu juga suatu ujian. Jarang orang melihat seperti itu. Bahkan diri kita ketika bisa melakukan itu semua, ya rumangsane anugerah. Ya memang itu anugerah. Ya. Tapi di sisi lain juga ujian. Ya. Letak ujiannya di mana? Nah itu pada keikhlasannya. Ya. Ketika seseorang melakukan itu semua dengan ikhlas, ya, dengan hanya mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, maka ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dia melakukan itu semua, ya, ono pamriye, ya, ada pamrihnya, apa dari pujian, ada kebanggaan, ya, seneng merasa apa, mendapat apa kedudukan yang mulia di dalam kehidupannya, maka ini adalah suatu ujian. Sehingga apa yang dilakukan ini naudzubillah nanti ketika dia mengharapkan pahalanya insya Allah ternyata tidak dia dapatkan sama sekali. Ya. Jadi
menjaga utuhnya pahala ini merupakan satu perjuangan bagi kita semua. Keikhlasan itu kata sebagian ulama mengujinya itu tidak sehari 2 hari, tidak sebulan 2 bulan, tidak setahun 2 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Ya, dicontohkan di sana ada seseorang, ya termasuk kita semua ini. Umpamane iku iso nglakoni wis sak umur-umur sruwegep ibadahe. Ya salat fardune sregep, salat sunah sregep. Ya, maca Quran ya. Amalan ibadah sunah-sunah sregep kabeh wis sedekah sregep. Dan dia sudah berusaha untuk melakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji oleh seseorang. Wis mulai nom sampai menjelang dewasa sampai masa tua sudah istiqomah seperti itu. Suatu hari ada pendataan. Nah, di kitab iku mbujawan biyen wis ana ngono. Di kitab iku dicontohno ngono. Ono pendataan di suatu kampung, ya, orang-orang yang soleh di situ, ya, pendataan orang-orang soleh di kampunge. Sungguh saiki ngono, sapa sing soleh di kampung kuno, kate diadahi umroh. Nah, saya kadang-kadang ngono umroh untuk takmir, umroh untuk makbud, untuk apa. Nah ini umroh untuk orang-orang yang ahli ibadah di kampung kuno. Dijatah 5 umpamanya ya, sak kampung. Nah setelah itu Pak RT ini, Pak RW ini data jatahnya mek 5 ditulis 1 iki, 2 iki, 3 iki, 4 iki, 5 iki. Kok awake gak katut? Ya, awake gak katut. Sing katut 1 Pak iki, 2 Pak iki. Lah aku gak katut rek. Ya. Padahal sungguh sergap anakku lho. Banding nabe wong iku. Sampai iki apa meneh sakjane sergap anakku. Wayahe sing pantes dikatutne iku awakku. Padahal iki ibadah wis puluhan tahun jarine ikhlas. Kena hal seperti ini rumangsa luwih apik timbang wong iku luwih rumangsa awake luwih pantes dikatutno. Seperti ini itu sudah bisa dikategorikan belum ikhlas. Padahal sudah teruji sekian tahun gara-gara ngono iku mang. Ini ujiannya seperti itu kadang-kadang itu, ya. Loh kan sekarang musim tuh ini malahan. Ya. Sehingga ibadahnya ini katutan ngono iku mang, urusane pendataan wong soleh itu urusan menungso ya. Adapun ibadah kepada Allah enggak ono urusane ambek iku mbok dikatutno mbok. Pokoke aku ibadah ikhlas muga-muga diakoni karo Gusti Allah dadi wong sing soleh, bukan pengakuan manusia. Lek kon sik kepengin dikatutno ndek data iku, berarti sik kepengin diakoni ambek menungso. Lho ini lembut dah kok iku riya itu sampai di situ. Maka ismul ibadah, ya, nama ibadah dan akeh oleh ibadah ini adalah gambaran zahir, ya. Ibadah sholat, maca Quran, zikir, tahajud, macam-macam ismul ibadah itu. Kemudian jumlah, aku iso maca Quran, khatam benda ulan, iso sholat fardu, sholat sunnah dan sebagainya. Lek fardu insyaallah wis. Pokoke lakonono diterima iku, soalnya wajib, ya. Terutama ibadah yang sunnah.
Ya, kita perbanyak tidak apa-apa, ismul ibadah. Nama daripada ibadah. Kita perbanyak. Ya. Akan tapi yang lebih penting daripada itu adalah menjaga hati kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi ya itu katutan dako iku riak yang lembut itu tadi. Dan ujiannya tidak setahun 2 tahun, kadang-kadang terjadi seperti itu. Zaman Menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama ya, karena banyak apa itu mubalik yang radikal. Wah, ini ada yang usul untuk merekomendasikan merilis apa ulama-ulama yang nanti disertifikasi kemarin. Nah, pada waktu itu dimunculkan untuk tingkat nasional berapa ribu orang ya. Nah, maka ketika muncul nama-nama itu, ada orang-orang yang merasa lebih alim, lebih protes ya. Kok ikut dilbono, kok kudu aku. Lah ini ya, oleh golek ilmu, oleh apa? Ini masih bukan karena Allah. Nah, kok ikut riak sampai di situ. Maka ismul ibadah, nama-nama ibadah ini penting ya. Baca Quran, sholat, poso dan sebagainya. Ya, misalkan kita list ya, baca Quran sregep, poso sregep, sholat diri sregep. Nah, ini penting sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lebih penting daripada itu menjaga hati kita. Jangan sampai kemasukan dako ikur riak yang lembut, dan contohnya seperti itu tadi. Ada lagi kalau misalkan tabunya kebaikan, ada seseorang wis pokoknya entengan wis seneng nulung, seneng sodako, nulungi wong dan sebagainya ya. Nah, suatu ketika dia ini butuh pertolongan apa nih, gampangan nih. Tapi gak ada wong sing ngereken ya. Pas wae wong butuh wong ini wenengan nulung. Barang awake kena masalah ya ono salah siji wong sing paling akeh ditulung mbuh karena suatu hal dia itu ndak iso nulungi. Aduh, kok gak iso aku ya. Niku ya ono ya ini tak tulungi ya, tak bantu, wis ngoyo-ngoyo aku tak selak-selak no. Dijak tulung ini tok kon ora gelem. Lah itu. Ini ujian daripada amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kadang tidak sakal gitu loh. Kadang tidak seketika melakukan amal. Ini yang harus diwaspadai. Karena ada yang nggak panjang Allah nguji itu, ya. Berarti nulungmu itu ojo njawab balusan nang menungso. Dene awakmu pas butuh njawab tulung ana wong sing gelem balas nulung, alhamdulillah. Dene gak ya wis atasi sendiri njawab tulung nang Gusti Allah. Ojo nuntut nang menungso. Nah itu dua contoh yang sajane wae cuma ini sudah cukup bagi kita untuk menjaga agar amal-amal ibadah yang kita lakukan dan sudah kita upayakan sedemikian rupa ini benar-benar bersih daripada dako ikir riak-riak yang lembut yang munculnya itu kadang tidak kita sadari. Maka sekali lagi sering orang itu merasa dapat ujian dari Allah SWT, nyalai Gusti Allah karena berbuat dosa. Si akeh wong sing rumangsa ketika berbuat dosa itu nyalai Gusti Allah. Tapi jarang orang yang ngerasa nyalai Gusti Allah dari amal perbuatannya yang baik. Sekali lagi,
Jarang, kecuali ngaji ngene iki engko belajar ya. Wong sing rumangsa nyalai Gusti Allah dari perbuatannya yang baik. Loh, perbuatan baik kok nyalai Gusti Allah? Lah itu tadi. Karena tidak ikhlas karena Allah. Koyoke krana Allah tapi sik golek perhatiane menungso. Ya, kita renungkan itu. Dan itu tidak seketika Allah mengujinya. Ya, tidak seketika. Maka waspadalah hal itu. Ya, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini dengan rambu-rambu yang seperti ini hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ismul ibadah, nama-nama ibadah yang kita lakukan ini dibarengi dengan hati yang ikhlas sehingga menyebabkan turunnya rahmat Allah, petunjuk, pertolongan dari Allah SWT dalam kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kelak di hadapan Allah kita dapat meraih pahalanya, tidak terhapus ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.